Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bulawi sebagai guru pengampu materi Bahasa Indonesia serta teman-teman kelas 11 MIPA 6 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kesehatan yang telah diberikan sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Topik yang akan kelompok kami bahas adalah resensi novel. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Nurwahyuni, nomor absen 31, selaku moderator akan mengatur jalannya presentasi kali ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan Rima Sabila Ramadhani, nomor absen 25, Risa Chandra Kirana, nomor absen 26, Sofi Mariana Ulfa, nomor absen 29. Langsung saja ke pembahasan resensi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, gambaran umum dari resensi novel yang kita pilih. Yang kedua, membandingkan identitas pada resensi. Yang ketiga, membandingkan kelengkapan unsur-unsur yang diulas dalam resensi dan perbedaan gaya penyampaian. Yang keempat atau yang terakhir, menganalisis bagian sinopsis, apakah ada pendapat penulis yang disampaikan dalam resensi tersebut. Langsung saja kita ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Rima Sabila Ramadhani. Dipersilakan untuk Rima Sabila Ramadhani untuk mempresentasikan gambaran umum dari resensi yang sudah dipilih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai resensi novel Mariposa dan gambaran umum mengenai buku Guru Sejati Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas. Untuk resensi pertama yaitu novel Mariposa. Teman-temanku sekalian, jadi novel Mariposa ini ditulis oleh Lulu AF yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang lahir pada 14 Juni 1995. Lulu hobi menuliskan imajinasinya lalu dituangkan ke dalam tulisan. Saat aplikasi Wattpad booming, Lulu mencoba untuk menyalurkan hobinya menulis hingga mendapat banyak respon positif. Novel Mariposa merupakan salah satu karya Lulu yang berhasil memecahkan rekor novel dengan 100 juta pembaca. Adapun sang penulis mengambil kata mariposa dari bahasa Spanyol yang artinya kupu-kupu. Filosofi kupu-kupu yaitu apabila semakin dikejar ia akan semakin menjauh. Akan tetapi, bila dibiarkan ia akan mendekat. Kiranya seperti itulah gambaran karakter dari salah satu tokoh utama pria dalam novel ini, yakni Iqbal. Kemudian, Lulu selaku penulis cerita Mariposa menangis konsepsi bahwa perempuan itu harus menunggu. Akan tetapi di novel ini yang melakukan tindakan untuk pertama kalinya adalah tokoh utama perempuan, yakni Akca. Pada dasarnya, novel setebal 482 halaman ini memiliki cerita yang cukup simpel dan ringan. Tetapi, kuncinya terletak di kedua tokoh utama. Menurut saya, penokohan karakter utama di dalam novel Mariposa hanya seperti itu, kurang mendalam dan masih menyentuh permukaan saja. Pendalaman tokoh yang minim tersebut diimbangi oleh Lulu dengan gaya bahasa yang santai. Saya dapat mengelompokkan novel Mariposa ini sebagai novel teen lit. Novel Mariposa sangat cocok dibaca oleh teenager atau remaja yang menyukai romansa ala-ala SMA. Sekiranya itulah gambaran umum mengenai resensi novel Mariposa. Nah, untuk resensi yang kedua yaitu gambaran umum mengenai buku Guru Sejati Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas. Jadi, buku ini tuh memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi guru karena guru memiliki peran yang sangat strategis dalam menyelenggarakan pembelajaran. Guru merupakan jantungnya pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, sosok guru yang berkualitas menjadi semakin penting artinya. Buku ini memiliki tampilan yang menarik, paduan warnanya menarik, judul buku ini juga bagus, sehingga pembaca penasaran mengenai isi di dalamnya. Buku ini juga tidak terlalu besar, sangat mudah dibawa kemana-mana, hingga bisa menemani pembacanya saat memiliki waktu luang di luar ruangan. Dan menurut saya buku ini mengesankan.
Namun bagi saya, ada beberapa bab yang isinya sulit dipahami. Penulis memaparkan materi-materi dengan singkat namun tidak menyertakan contoh agar mudah dimengerti. Dengan bahasa yang cukup bagus dan banyaknya kalimat-kalimat untuk membangun semangat menjadi guru yang baik, membuat saya berpendapat bahwa buku ini bagus dan bisa dijadikan referensi bagi siapapun. Bagi calon-calon guru, buku ini sangat mendukung. Kita sebagai calon guru bisa mengevaluasi dan melatih diri agar menjadi guru yang mudah diterima siswa-siswanya. Menjadi guru yang mengesankan dan yang peduli terhadap siswa tidak hanya perihal akademis saja, namun juga memperhatikan minat dan bakat siswa-siswa. Buku ini membuat saya menjadi lebih semangat untuk menjadi guru yang sejati dan diidolakan siswa. Dan jika di rating 1-5, saya memberi rate 4 terhadap buku ini. Nah, sekiranya itulah gambaran umum mengenai buku Guru Sejati Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas. Untuk waktunya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Rima Sabila Ramadhani. Selanjutnya kita ke pembahasan kedua yang akan disampaikan oleh Risa Chandra Kirana. Dipersilakan untuk Risa Chandra Kirana untuk mempresentasikan perbandingan identitas pada resensi tersebut. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh saya. Di sini saya akan menjawab pada soal nomor 2. Bandingkanlah identitas pada resensi tersebut, urutan, komposisi, pernyataan sebagai penengah atau pernyataan identitas yang baik. Perbandingan urutan sastra atau novel Mariposa. Urutan identitas novel Mariposa berbeda dengan buku non-sastra tersebut. Pada novel Mariposa, terdapat identitas resensinya, yaitu meliputi judul, jenis, penulis, penerbit, pendistribusian, tahun terbit, ISBN, tebal halaman, dan juga harga. Non-sastra, Guru Sejati Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas. Sedangkan pada buku non-sastra ini, urutan identitas resensinya yaitu meliputi judul buku, penulis buku, penerbit buku, editor buku, perancang sampul, penata letak, kota terbit, cetakan, tebal buku, dan juga ISBN. Komponen yang ada pada identitas novel Mariposa belum lengkap dikarenakan tidak ada cetakan buku. Sedangkan pada buku yang berjudul Guru Sejati Membangun Insan yang Berkarakter Kuat dan Cerdas, komponen identitasnya juga belum lengkap dikarenakan tidak ada harga buku. Pernyataan identitas yang baik. Pernyataan identitas yang baik jika meliputi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, dimensi buku, dan harga buku. Terima kasih. Terima kasih untuk Risa Chandra Kirana. Selanjutnya kita ke pembahasan ketiga yang akan disampaikan oleh Sofi Mariana Ulfa. Dipersilahkan untuk Sofi Mariana Ulfa untuk mempresentasikan perbandingan kelengkapan unsur-unsur yang diulas dalam resensi dan perbedaan gaya penyampaian. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bandingkan kelengkapan unsur-unsur yang diulas dalam resensi dan perbedaan gaya penyampaiannya. Perbandingan yang pertama yaitu terletak pada unsur-unsur yang diulas. Dalam resensi novel Mariposa, unsur-unsur yang diulas sudah lengkap, dikarenakan sudah mencakup unsur-unsur yang ada pada sebuah resensi, yaitu judul resensi, identitas karya atau data buku, pendahuluan resensi, ringkasan buku, inti atau isi resensi, dan juga penutup. Sedangkan pada resensi yang berjudul Guru Sejati Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas, urutan unsur-unsurnya masih belum lengkap, dikarenakan belum mencakup unsur-unsur yang ada pada sebuah resensi, yaitu pendahuluan resensi dan juga penutup. Selanjutnya, perbandingan yang kedua yaitu terletak pada gaya penyampaiannya. Yang pertama judul. Resensi 1 berjudul Mariposa, sedangkan resensi 2 berjudul Guru Sejati Membangun Insan yang Berkarakter Kuat dan Cerdas. Yang kedua identitas. Resensi 1 identitasnya kurang lengkap karena tidak ada cetakan buku dan hanya meliputi judul, penulis, penerbit, pendistribusian, tahun terbit, ISBN, tebal halaman, dan harga. Sedangkan resensi 2 identitasnya juga belum lengkap
karena tidak ada harga buku dan hanya meliputi judul, penulis, penerbit, editor, perancang sampul, penata letak, kota terbit, cetakan, tebal buku, dan ISBN. Selanjutnya, yang ketiga yaitu isi. Pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan resensi 1, ada bagian pendahuluan yang membahas tentang kepengarangan. Sedangkan pada resensi 2 tidak membahas tentang pengarang, melainkan menjelaskan latar belakang dari isi yang disampaikan. Selanjutnya, ringkasan buku. Ringkasan buku pada resensi 1 menceritakan perjuangan Acha yang berusaha mendapatkan cinta Iqbal. Sedangkan pada resensi 2, ringkasan buku menjelaskan tentang pentingnya guru untuk mencerdaskan dan membangun karakter serta mendidik siswa menjadi insan yang berkarakter kuat dan cerdas. Selanjutnya, inti resensi. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan pada resensi 1 yaitu menggunakan gaya sederhana, genrenya ringan dan enak dibaca, terdapat cerita-cerita lucu dan cukup menggelitik, banyak disukai kalangan remaja. Sedangkan kelebihan pada resensi 2 tidak hanya berisi kajian teoritis, tetapi juga diimbangi kasus nyata yang mengandung keteladanan baik. Buku ini memotivasi para pembaca agar menjadi guru sejati. Yang kedua, kekurangan. Kekurangan pada resensi 1, novel ini lebih menonjolkan konflik daripada karakter tokoh dalam novel. Novel ini menarik untuk dibaca, namun ada sisi lain pembaca kurang mendapatkan informasi lebih tentang karakter dari tokoh-tokoh dalam novel. Sedangkan kekurangan pada resensi 2 yaitu terdapat beberapa kata yang sulit dipahami oleh khalayak umum. Gambar ilustrasi dalam buku ini juga tidak ada sehingga akan menimbulkan kebosanan bagi para pembacanya. Yang terakhir yaitu penutup. Pada resensi 1 penutup berisikan quotes yang isinya, untuk mencintai kamu, aku hanya butuh 1 detik. Untuk mendapatkan cinta kamu, aku butuh berapa juta detik. Sedangkan penutup pada resensi 2 tidak ada bagian penutupnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Sofi Mariana Ulfa. Selanjutnya, kita ke pembahasan keempat atau yang terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Apakah bagian sinopsis atau bagian ringkasan hanya menyampaikan rangkuman saja? Apakah di sana disajikan juga pendapat-pendapat penulis? Buktikan dan berikan alasan. Pada bagian sinopsis ini hanya memberikan rangkuman singkat dari isi karya sastra yang kita pilih, yaitu novel Mariposa dan buku non-sastra Guru Sejati Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas. Tetapi di sana tidak disajikan pendapat penulis. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada sanggahan atau pertanyaan, mohon disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.